Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel kita, Hendry Afrizal. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Pada episode kali ini kita akan mencoba membahas topik tiket sudah termasuk premi asuransi kecelakaan. Nah, inilah topik kita pada pagi ini. Nah, tentunya teman-teman, seperti biasa, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silahkan subscribe ya, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda loncengnya biar kita tambah semangat lagi bikin video berikutnya. Mari. Halo, kita lanjutkan pembahasan kita bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 dinyatakan bahwa tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional wajib membayar iuran wajib melalui pengusaha atau pemilik angkutan umum. Nah, kemudian iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang, di mana pengusaha atau pemilik alat angkutan penumpang umum tersebut wajib membuat pertanggungjawaban dan menyetorkan pertanggungjawaban tersebut kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini adalah Jasara Harja. Nah, sebagaimana yang diatur oleh ketentuan tersebut, berarti pembayaran premi iuran wajib itu bersamaan dengan pembayaran ongkos angkut. Nah, dalam sejarahnya memang terdapat pemisahan. Ada bukti kita membayar iuran wajib dulunya dalam bentuk kupon, ada sebagian sekarang masih ada pakai kupon, dan ada bukti tiket dari si penumpang tersebut pada saat dia membayar biaya sewa kendaraan. Tapi dalam perkembangannya sekarang ini sudah menjadi satu kesatuan, di mana setiap tiket yang dikeluarkan oleh pemilik atau pengelola angkutan umum, di sana sudah termasuk iuran wajib Jasara Harja. Nah, suatu contoh kita memang selama ini tidak memperhatikan tiket angkutan umum, ya. Misalnya kita naik angkutan umum dari Bandung ke Jakarta, dari Bandung ke Semarang, dari Bandung ke Jogja, atau dari Bandung ke Surabaya. Di tiket tersebut, ya, itu ada kata-kata. Biasanya di pojok kiri sebelah bawah atau pojok kanan sebelah bawah, termasuk asuransi Jasara Harja. Nah, memang selama ini para penumpang tidak memperhatikan hal tersebut. Dan ini sangat penting bahwa di tiket itu sudah membuktikan bahwa biaya yang dibayar oleh penumpang itu sudah termasuk perlindungan asuransi Jasara Harja. Begitu juga kalau kita naik kereta api. Kereta api dari Bandung ke Jakarta, dari Bandung ke Malang, dari Bandung ke Jogja. Setiap kita membeli tiket kereta api, di dalamnya juga sudah termasuk asuransi Jasara Harja. Nah, bagaimana kalau kita naik kapal laut? Sama juga setiap tiket yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran, katakanlah oleh Pelni, itu di dalamnya juga sudah include asuransi Jasara Harja.
termasuk juga naik perusahaan pelayaran penyeberangan, misalnya angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP). Ya memang kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau, tentu perlu moda transportasi yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Nah, biasanya selama ini dikelola oleh angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Di sana dalam tiket itu juga sudah termasuk asuransi jasara harja. Nah, bagaimana kalau kita naik pesawat? Nah, naik pesawat juga berlaku hal yang sama. Setiap tiket yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan nasional, di dalamnya sudah termasuk asuransi jasara harja. Nah, kita bisa temui di bandara-bandara, ada yang menawarkan juga. Sebetulnya itu pilihan kepada penumpang. Kita boleh membeli, boleh juga tidak. Ya, itu adalah asuransi tambahan. Jadi asuransi tambahan tentunya tidak mengikat kepada yang asuransi wajib tadi. Sebetulnya tanpa membeli pun, kalau kita membeli tiket pesawat udara, di dalamnya juga sudah termasuk asuransi jasara harja. Nah, karena tiket yang dibayar itu sudah termasuk asuransi, dan ini sebagai alat bukti bahwa kita sudah membayar premi asuransi, makanya tiket itu harus disimpan dengan sebaik-baiknya, supaya nanti apabila diperlukan kita bisa menunjukkan tiket kepada perusahaan asuransi yang menjadi penanggungnya. Nah, permasalahannya terjadi begini. Biasanya kalau kita naik kendaraan umum tidak di loket, kita tidak diberikan tiket. Misalnya kita naiknya di persimpangan, ya, kita stop mobil di persimpangan atau di halte tertentu, sama kondekturnya tidak diberi tiket, tapi kita membayar ongkos angkut. Nah, ini bagaimana? Atau juga tiketnya hilang, ya, sehingga tidak ditemukan. Nah, ini bagaimana? Atau juga terjadi kapalnya tenggelam sehingga alat-alat buktinya hilang semua. Atau juga pesawatnya, seperti kejadian-kejadian yang selama ini terjadi, kalau kecelakaan pesawat itu tidak ada lagi barang-barang yang bisa diambil, sehingga tidak ada bukti-bukti. Nah, bagaimana ini perusahaan asuransi? Nah, perusahaan asuransi dalam hal ini jasara harja memastikan bahwa penumpang tersebut memang berada di atas angkutan umum yang mengalami musibah kecelakaan. Jadi kalau itu sudah bisa dipastikan bahwa dia memang berada di atas angkutan umum yang mengalami musibah kecelakaan, jasara harja akan memproses santunannya. Jadi tidak masalah pun, walaupun tiketnya tidak ditemukan, tetap haknya sebagai penumpang yang mendapatkan kepastian jaminan asuransi dari jasara harja tetap akan diproses. Tapi tentunya kita harus, jasara harja dalam hal ini harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap penumpang tersebut. Apakah memang benar si A ini penumpang? Alamatnya di mana? Ahli warisnya di mana, ya? Jadi ini memang perlu untuk proses identifikasi supaya kita tidak salah dalam melaksanakan pembayaran santunan. Nah, tiket tersebut harus disimpan baik-baik memang, ya, sewaktu-waktu apabila dimintakan oleh perusahaan asuransi. Tapi kalaupun tidak bisa ditunjukkan, pihak jasara harja harus memastikan bahwa penumpang tersebut memang berada di atas alat angkutan umum yang mengalami musibah kecelakaan. Nah, bagaimana tadi dengan ruang lingkup seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa ruang lingkup pertanggungan penumpang itu adalah sejak penumpang itu naik angkutan umum di tempat pemberangkatan, selama dalam perjalanan sampai dia turun di tempat tujuan. Nah,
supaya kita nanti terhindar dari permasalahan-permasalahan itu. Bila terjadi musibah kecelakaan, kita harus memastikan bahwa angkutan umum yang kita naiki itu harus angkutan umum yang resmi. Nah, yang resmi ini bagaimana? Resmi itu adalah apabila angkutan umum tersebut sudah mempunyai izin trayek, nah izin operasional dari dinas terkait. Dalam hal ini biasanya adalah dinas perhubungan, itu kalau di dalam satu provinsi. Kalau dia antar provinsi, antar kota, antar provinsi, itu biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat. Nah, kita harus memastikan bahwa kendaraan umum yang kita naiki itu adalah kendaraan umum yang resmi. Nah, resmi biasanya plat nomornya itu kuning. Nah, kalau dia resmi plat kuning, biasanya itu sudah mendapatkan izin dari instansi yang terkait. Nah, tentunya kita juga harus memastikan angkutan umum itu secara tertib, secara rutin menyetorkan premi iuran wajibnya ke Jasara Harja. Jangan sampai kendaraan yang kita naiki itu tidak pernah menyetorkan iuran wajibnya ke Jasara Harja, karena kita tadi konsepnya pada saat kita membayar, pada saat kita naik kendaraan membayar ongkos angkut, di dalamnya sudah termasuk iuran wajib Jasara Harja. Nah, si pemilik atau pengelola angkutan ini secara tertib harus menyetorkan ke Jasara Harja. Nah, tentu kita harus waspadai ini. Kita harus pastikan bahwa angkutan umum yang kita naiki itu betul-betul terdaftar, betul-betul tercatat, betul-betul tertib melakukan kewajibannya, dan juga secara administrasi dia tertib dalam perizinan maupun fisik, itu juga lolos uji fisik atau uji KIR yang punya standar atau kriteria-kriteria tertentu, dan juga secara tertib si pengelola angkutan umum tersebut menyetorkan preminya ke Jasara Harja. Nah, dengan demikian kita naiki angkutan umum sudah mendapatkan kepastian jaminan dari Jasara Harja. Nah, inilah teman-teman semua, bagi yang selama ini masih belum tahu, pada kesempatan ini kita memberikan informasi, mengedukasi masyarakat supaya kita bisa mendapatkan kepastian jaminan asuransi kecelakaan apabila terjadi musibah kecelakaan. Nah, demikian, terima kasih atas episode ini ya. Kita nanti akan ulang-ulang lagi ya, kita kembangkan lagi episode berikutnya sehingga nanti kita lebih paham lagi apa hak dan kewajiban masyarakat apabila terjadi musibah kecelakaan. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, pastikan dengan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Teman-teman mendapatkan prioritas pertama dari kami untuk video-video berikutnya. Subscribe itu gratis. Oke?